Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih telah mengklik video ini ya. Nah, sekarang mari akan bacain energi dari seseorang yang saat ini sedang kamu blokir gitu ya. Barusan tadi Mari udah ngupload video tentang dia yang memblokir. Nah, sekarang di sini tuh mari bacain ya, dia orang yang kamu blokir. Bagaimana pikiran dan perasaannya dia saat ini. Bagaimana kemudian gambaran hubungan kamu dengan dia di besok hari ya. Atau di hari ke depan gitu. Oke, baik. Tapi sebelum mari memulai, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian orang saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja mari mulai. Dari kita lihat dulu bagaimana sih gambaran hubungan kalian ini ya. Nah, jadi kalau Mari tangkap, mungkin memang relationshipnya kalian ini kalian jalani dengan semangat yang gimana tuh, semangat orang muda gitu ya. Jadi mungkin ini beberapa hubungannya memang belum terlalu lama, masih hitungan beberapa hari atau beberapa bulan gitu ya. Jadi di sini semangat untuk bersama sesungguhnya itu tuh ada. Dan bahkan kalau Mari tangkap, di sela-sela mungkin agaknya kesulitan untuk saling memahami, tetapi di situ ada rasa happy, ada rasa senang gitu ya. Nah, ini tuh mari lihat pembacaannya kepada yang lagi LDRan ini ya. Satu mungkin ada di Zimbabwe, satu ada di Konoha, kayaknya kayak gitu ya. Jadi sepertinya di sini intensitas relationship-nya kalian lebih cenderung dibangun melalui media komunikasi, bukannya perjumpaan langsung gitu ya. Kalaupun ada perjumpaan langsung, di situ tuh tidak bisa sering gitu ya. Walaupun mungkin sempat ada niat, sempat ada keinginan keduanya untuk ya lebih sering lah gitu ya, adanya perjumpaan face to face gitu ya, ketemu, bisa ada aktivitas physical touch-nya gitu ya. Tidak hanya disambungkan melalui layar laptop kah, layar handphone kah gitu ya, tapi dirasakan dengan nyata ini kehadiran orangnya gitu ya kalau Mari lihat. Nah, tetapi mungkin karena semangat mudanya kalian menjalani hubungan ini, jadi ya kadang-kadang di sana tuh ada rasa ego gitu ya, ada ego yang cukup uh, cukup banyak hadir gitu ya, cukup banyak hadir dalam interaksi hubungan ini gitu ya. Yang satu mungkin egonya agak merasa tertoel, tersakiti gitu ya. Yang satu ini tuh bisa egonya kayak kepengen untuk dipahami, untuk dimengerti, untuk dimaklumi. Nah kayak gitu. Jadi untuk fase ini, mari lihat ini tuh masih dalam fase lebih kenal gitu ya, lebih kenal satu sama lain gitu. Soalnya ini tuh yang juga diperlihatkan masih sisi-sisi topengnya gitu ya, masih kayak yang diperkenalkan itu tuh masih sisi yang belum sesungguh-sungguhnya siapa kamu, belum sesungguhnya siapa dia gitu ya, masih belum gitu. Jadi untuk memahami tentang apa yang tepat, apa yang kurang tepat, ini tuh masih dalam fasenya gitu ya. Jadi Mari rasa kamu juga mungkin ini ya, ketika ngeblokir dia, mungkin di situ tuh di saat emosinya kamu lagi tinggi-tingginya gitu ya. Emosinya kamu juga lagi bergejolaknya gitu loh. Jadi karena rasa kesal, ini tuh Mari lihat bisa kayak yang tanpa pikir panjang, kamunya itu tuh langsung tekan blokir gitu ya. Kamunya langsung membatasi kemungkinan biar dia itu tuh bisa mengakses kamu gitu ya. Mungkin juga ya secara komunikasi
Mari rasa komunikasinya masih belum dalam gitu ya untuk saat ini. Ya, komunikasi seperti kata Mari tadi, hanya obrolan-obrolan yang tidak sesungguh-sungguhnya siapa kamu, siapa dia, apa visi dan misi gitu ya. Bukan obrolan-obrolan yang ini, ajakan untuk bersama. Mari rasa belum ke arah sana. Masih kayak ya ini ya, ya masih belum yang akhirnya mencoba untuk memahami satu sama lain, masih belum di sana. Stepnya kalian ini tuh agaknya cepat untuk berdekatan, tapi ketika sudah berdekatan belum tentu bisa cepat menjadi akrab, cepat menjadi lebur membaur gitu ya, masih belum. Mari lihat gitu. Di sini tuh juga kayak energinya masih seperti senang sama senang, suka sama suka. Kalau energinya untuk cinta, Mari rasa belum. Gitu ya. Masih kayak melihat satu sama lain sebagai kandidat gitu. Kandidat pasangan asmara. Gitu ya. Bukan telah dipilih 100% mantap dan yakin. Masih coba deket sama dia. Coba membuka diri dengan dia, kira-kira kayak gimana ya, apa yang bakal bisa terjadi ya. Nah lebih ke situ nih arahnya gitu ya. Jadi mungkin ketika kamu ngeblokir dia, kamu juga yang ngerasa nggak sayang lah gitu ya. Nggak sayang juga kalau aku ngeblokir dia, toh hubungannya masih baru kok, aku masih belum banyak berkorban kok ke dia. Mungkin saat ini tuh beberapa di antara kalian justru merasa bahwa kamu itu tuh sudah melakukan hal yang tepat ya. Sebelum kamunya itu tuh tenggelam semakin dalam hubungan ini, mendingan saat sekarang kamu menggoyang relationship ini ya. Dengan ngeblokir itu kan sama artinya dengan tidak memberikan kestabilan dalam relationship ini ya. Kalau masih bisa dihancurkan itu tuh masih gampang ceritanya, soalnya ego untuk terikat itu tuh masih belum kuat gitu ya. Hanya ada di sana tuh sebatas rasa mau mencoba untuk mengikatkan diri dalam komitmen, tentu saja ya, mengikatkan diri dalam komitmen dengan dirinya gitu. Dan saya rasa kamu di situ tuh kayak kepengen ngasih sign sama dia dengan terang-terangan, untuk saat ini ya, aku tuh saat ini tuh tak bisa menerima kamu, itu tuh kayaknya nggak bisa gitu ya. Aku senang sama kamu, tapi aku melihat ada perbedaan di antara kita berdua gitu. Dan perbedaan ini tuh untuk saat sekarang nampaknya masih kayak coba untuk kamu tolak gitu. Perbedaan ini tetap masih coba kamu tolak. Kamu belum mau untuk yang kayak beradaptasi, menormalisasi. Kamu masih belum mau. Nah kayak gitu. Atau mungkin ya kamu sama sekali nggak mau ya dalam bentuk perbedaan itu ya di sana. Kamu belum mau aja, kamu nggak mau aja udah gitu. Bukannya belum mau, tapi memang kamunya nggak mau gitu loh ya. Jadi mungkin juga dia beberapa kamu rasa itu tuh orang yang gampang banget gitu ya nyakitin kamu, orang yang gampang banget bikin kamu geger gitu ya. Dia itu tuh mudah untuk mencolek sisi emosiannya kamu gitu. Jadi mungkin ya begitu kemarin hari dia melakukan atau ngomongin sesuatu terpleset ya ke kamu itu tuh langsung Mari lihat meledak gitu ya, emosian. Dan disitulah pada akhirnya kamu membatasi dirinya kamu dengan dia pakai cara ngeblokir gitu ya.
Nah, ini seperti yang sedang mencoba membuang kesempatan atau menutup kesempatan seseorang ini tuh untuk menenangkan hatinya kamu, karena mungkin kamu rasa nggak mungkin dia bisa tenangin hatinya kamu gitu ya, karena kalau kamu tetap berinteraksi sama dia yang ada tuh kamu makin kesal gitu. Sementara tentu tak ada manusia itu tuh yang maunya kesel itu tuh all the time gitu ya, sepanjang waktu, setiap saat gitu, nggak mau. Jadi dalam upaya untuk menenangkan dirimu, membuang dia untuk saat ini, memberikan jarak pada dia untuk saat ini, kamu rasa ya itu yang paling terbaik gitu loh ya. Karena kalau dia tetap ada ya emosian, nggak mungkin kamu kayak ngerasa kamu nggak bakalan bisa tenang kalau kamu terus-terusan dihubungi sama dia gitu ya. Kamu nggak akan bisa bakalan tenang. Jadi kamu mungkin di situ tuh ya mau nunjukin, aku nih lagi tidak nyaman nih sama kamu gitu ya. Udah kamu pergi dulu, kamu jauh-jauh sana gitu ya. Nah, atau beberapa di sini tuh agak sedikit keras bahasanya, yang kayak lu nggak pantas lah untuk saat ini tuh mendapatkan dampak baik dari kehadirannya aku gitu ya. Kamu tidak pantas mendapatkan benefit yang baik dari aku, soalnya kamu itu tuh bikin aku kesal, bikin aku tuh marah gitu ya, bikin aku tuh jauh dari rasa tenang. Nah, kayak gitu ya. Nah, kemudian seseorang ini tuh kalau mari lihat ya, walaupun dia tidak bahagia dengan caranya kamu berlaku seperti itu ya, dengan cara ngeblokir seperti itu tuh dia merasa dia tidak bahagia gitu. Bahkan mungkin seseorang ini tuh kayak yang kenapa sih aku diperlakukan seperti ini gitu ya. Tetapi saya lihat dia itu tuh kayak yang ya sudah deh, kalau kamunya lebih senang untuk tidak berkomunikasi saat ini sama aku, ya udah deh gitu ya. Aku ikutan diam gitu ya. Aku ikutan diam aja. Aku nggak usah juga lah harus mencuri perhatiannya kamu saat ini. Nah begitu ya kata dari seseorang yang kamu blokir ini gitu. Walaupun dia tahu bahwa hidup dia itu tuh akan berubah gitu ya. Hari-harinya dia ketika kamu ngeblokir dia ini tuh pasti berubah. Soalnya yang tadinya ada kamu yang sudah terbiasa hadir, yang sudah dia biasakan hadir dalam hidupnya. Nah tiba-tibanya interaksi dengan kamu itu tuh tidak ada ya. Ya tentu ini tuh akan ada yang berbeda gitu ya. Tapi ya mau bagaimana gitu loh. Mau nggak mau ya dia harus menerima gitu ya. Mungkin kalau untuk yang berusaha menenangkan dirimu gitu ya, mengambil kembali perhatiannya kamu, saya rasa mungkin seseorang ini tuh lebih kayaknya ini takut ini ya. Mari rasa itu tuh agaknya takut gitu loh, merasa nggak mampu juga bisa gitu, nggak mampu harus ngelakuin apa ya biar membuat kamu itu tuh luluh baik hati kembali ketika melihat dia ndak tahu kayak gimana caranya gitu loh ya. Jadi daripada dia juga mumet sendiri, karena soalnya sudah sempat ini mumet gitu ya, sudah sempat untuk beberapa hari ya mumet atau mungkin beberapa jam
dianya mumet ngelihat kamu gitu kan, ngelihat hubungan kalian, mencari cara untuk menyudahi sikap diamnya kamu ini ke dia gitu. Ya dia di sini tuh ya udah deh, lebih bagus akunya menenangkan dirinya aku sendiri aja dulu di situ. Walaupun dia nggak tahu juga apakah dia memang mampu, apakah dia memang bisa menenangkan dirinya. Tapi di situ tuh ya dia bilang ya mungkin lebih gampang kalau berusaha untuk menenangkan dirinya dia daripada untuk menarik perhatiannya kamu. Nah seperti itu ya. Kalau mari lihat sendiri energi dari kamunya menyikapi relationship ini untuk kemudian hari, ya besok lusa, saya rasa di situ tuh kayak kamu agak-agak ini ya, agak-agak yang kamu bisa agak-agak yang sedikit menyesal nanti ya, kamu sedikit agaknya menyesal dengan sikapnya kamu sendiri gitu ya. Kenapa kok kayaknya kamunya kesusu, cepet banget mengambil sikap untuk memblokir, menekan tombol blokir ini ya, menekan fitur blokir ini gitu. Nah tetapi kalau mari tangkep, kamu juga orangnya agaknya ini ya, mau konsisten gitu ya. Mungkin di sana tuh kamu memikirkan tentang harga dirinya kamu juga. Sudah aku blokir, ya gengsi dong kalau tetibanya kamu ngebuka blokir. Jadi akhirnya mau nggak mau kamu tetap konsisten dalam permainannya kamu ini, dalam sikapnya kamu ini gitu ya. Alih-alih membuka gitu. Walaupun nanti ya dalam penyesalan itu kepengennya kembali ada interaksi gitu, tapi ya gengsinya kamu itu tadi gitu loh, yang kok kayaknya kelihatan tidak konsisten, malu-maluin dong, udah ngeblokir terus buka sendiri gitu ya. Nah jadi kamu untuk sampai beberapa waktu ke depan ini seperti ya kemerusung sendiri. Kalau mari tangkap, kamu seperti yang kemerusung sendiri, menunggu. Kamu kemerusung sendiri menghadapi hubungan ini. Satu sisi kamu kayak kepengen menunggu kapan dia ini tuh punya aksi yang berani untuk memecahkan keheningannya kalian gitu ya. Soalnya kamu akan lebih coba mati-matian berdiam diri gitu loh, daripada melakukan sesuatu gitu. Tapi nanti dari hal ini kamu bisa kayak yang pelan-pelan, kamu bisa yang kayak sadar gitu ya. Ternyata aku nih bukan hanya suka ya, tapi aku kok makin kesini tuh terasa ada rasa sayangnya sama ini orang, melampaui rasa suka kepada dia gitu ya. Jadi justru ketika kalian tidak berinteraksi sebagaimana harapannya kamu gitu ya, justru di situ tuh bisa semakin tumbuh ini. Kalau mari lihat, semakin tumbuh nih perasaannya kamu kepada si seseorang ini. Dan ya tentu saja itu jadi hal yang cukup merepotkan ya bagi kamu ya. Karena kalau lagi-lagi dilihat di sini, untuk menduluankan ngehubungin kamu, dianya juga seperti enggan gitu ya. Dianya seperti yang kayak tidak mau. Mungkin ya di situ tuh tanggapannya dia, kamu udah blokir berarti ya dia tidak diinginkan oleh dirimu gitu loh. Jadi ngapain juga dia berusaha untuk memasukkan dirinya dia dalam hidupnya kamu. Mungkin dia menganggap
dengan cara seperti itu sama artinya seperti yang mengintimidasi kamu, memaksakan kamu untuk menerima kehadirannya dia. Jadi di sini dia bilang, mendingan gak usah deh gitu. Mendingan gak usah deh. Aku gak mau maksain seseorang untuk menerima kehadirannya aku gitu. Ya. Jadi ibaratnya mungkin dia kayak ngerasa aku harus tahu diri gitu. Dia mikirnya bahwa dia harus tahu diri dalam hubungan kalian ini gitu. Dia nggak boleh kayak yang egois atau bahkan narsis untuk hadir dalam hidupnya kamu. Nah, di situ ya. Jadi setiap geraknya kamu itu tuh dianggap serius. Atau yang kayak ketika kamu ngeblokir dia ini tuh kayak dianggap oleh seseorang yang kamu pikirkan saat sekarang itu tuh satu tanda yang serius dari kamu, ibaratnya kayak tanda pergi kau dari hidupku gitu ya. Kalau gaya dramatisnya ya, pergi kamu dari hidupnya aku. Ya udah aku pergi. Nah, akhirnya dia membalas seperti itu. Dia menjawab, merespon seperti itu. Ya udah, aku pergi. Nah, kayak gitu ya. Dan memang untuk beberapa di antara kalian setelah beberapa hari atau beberapa bulan nanti tuh ada kamu memang coba-coba untuk colek-colek dia. Tarik-tarik perhatiannya dia. Tapi mungkin ketika kamu melakukan itu dia notice kamu ngelakuin hal itu, tapi mungkin di sini tuh dia kayak ngerasa bahwa kamu mungkin yang kayak gini, kamu ini tuh hanya kayak cek ombak aja gitu. Kamu hanya kayak cek ombak aja, bukan dalam artian kamu itu tuh mau kembali ke dia, mau kembali berinteraksi dengan dia gitu loh. Ya, kayak misalnya nanti kamu bisa aja buka blokir beberapa hari setelah kamu ngelihat video ini atau beberapa minggu ya. Atau mungkin nanti sekitar, mari hitung, sekitar bulan 6 gitu ya. Ini sekarang bulan 5. Nanti sekitar bulan 6 kamu tuh bisa buka blokirnya kamu. Dan dia tahu kalau kamu buka blokirnya dia. Ya, kamu tidak lagi memblokir dirinya. Tetapi ketika kamu melakukan hal itu, dia bisa itu tuh kayak yang happy, dia senang gitu ya. Bahkan ada beberapa di antara kalian mulai bertanya, halo kamu apa kabar gitu. Tetapi ketika dia saat senang banget gitu loh, menerima chattingannya kamu, colekannya kamu, tapi di sana bisa cepat-cepat itu pikirannya dia, mesugesti dia, meyakinkan dia bahwa walaupun kamu buka blokir bukan artinya kamu sedang memberikan kesempatan baru pada kalian berdua untuk memperbaiki keadaan gitu ya. Mungkin di situ tuh hanya seperti nunjukin kamu udah baik hati gitu ya, kamu udah nggak kesal lagi, kamu udah nggak yang marah lagi sama dia gitu ya. Nah nanti dia akan bisa bilang itu, thank you ya, terima kasih kamu udah buka blokirnya aku gitu ya. Tapi hanya sampai di situ aja nanti. Kalau Mari rasa untuk yang berani laju ke kamu, Mari lihat di situ tuh dia tidak berani laju dalam artian kayak yang, wah ini aku lagi dibuka blokirnya nih, inilah aku jadikan kesempatan untuk mendekati kamu kembali gitu. Mari rasa dia nggak pakai prinsip yang kayak gitu. Tapi justru dia nanti akan kayak menahan dirinya dia untuk berhati-hati. Soalnya ini tuh masih belum pasti kalau kamu mau rekonsiliasi. Gitu. Hanya kamu sebatas nunjukin aku nggak marah lagi sama kamu gitu ya. Dan menurut asumsi dia, kamu juga menambahkan, tapi walaupun aku tidak marah sama kamu bukan berarti aku ingin kembali ya terkoneksi seperti kemarin hari ke kamu
Nah kayak gitu ya. Nah untuk beberapa kalau kamu chatting pasti dia bilang thank you ya, kamu udah buka blokirnya aku. Atau dia akan ngomong sesuatu yang menunjukkan dia berterima kasih ya, nggak tahu pilihan kata-katanya kayak gimana, cara-cara sikapnya seperti apa gitu ya. Tapi makna yang mau dia sampaikan ke kamu adalah aku sangat berterima kasih, kamunya tidak lagi kamunya sudah membuka gerbang untuk kita berdua, walaupun belum tentu gerbang itu tuh akan dia masuki gitu ya. Tapi setidaknya melihat seseorang tidak marah lagi, tidak kesal lagi, itu tuh udah kayak ngasih dia rasa lega gitu. Ngasih dia rasa lega. Nah, di situ ya. Tapi kalau misalnya kamu berharap, oke, aku nih udah buka blokirnya, Boyo lakukan sesuatu sama aku gitu. Nah mungkin harapannya kamu dia melakukan hal-hal demikian, nampaknya hampir-hampir tidak ada gitu ya. Hampir-hampir tidak ada, apalagi kalau kamu mengharapkan itu tuh konsisten. Apa yang dia lakukan itu tuh konsisten gitu. Paling-paling hanya sampai besoknya ya, hari ini kamu buka blokir, ada komunikasi, sampai besoknya dia masih mau terhubung sama kamu. Setelah itu saya rasa dia akan kayak diam aja. Dia lebih banyak diam, nggak ngapa-ngapain gitu. Lebih banyak kayak memilih untuk bersikap pasif saja ke kamu gitu. Soalnya dia tuh mungkin masih membutuhkan tindakan yang proaktif ya dari kamu, agar meyakinkan bahwa ada kesempatan bagi dia gitu. Kalau hanya sebatas buka blokir, chattingan beberapa kali, kemudian kamu memilih diam, nah di situ dia bisa kayak nanti akhirnya memastikan bahwa kamu tuh udah nggak mau ngapa-ngapain lagi sama dia gitu ya. Nah jadi akhirnya dia tuh kayak yang ikutan diam gitu. Tapi mungkin kalau kamu setelah buka blokir kemudian intens gitu ya sampai beberapa waktu, nah itu tuh mungkin nanti akan dia baca sebagai kesempatan yang kamu berikan untuk katakanlah mungkin ya, entah menata kah namanya gitu ya, menata relationship ini dengan dia kembali. Nah seperti itu ya. Oke baik. Jadi dalam pembacaan ini tuh mari lihat ya, ada energi dari Sagittarius, Leo, Aries di sana. Berikut ada energi dari Cancer, hadir energi dari Gemini, masuk energi dari Pisces ada di situ ya. Libra hadir di sini. Leo ya, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Scorpio ada di sini ya. Oke baik, mungkin itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan saat sekarang. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.